Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat video pembelajaran dari sebuah PowerPoint, yang dimana pada video kali ini saya akan menggunakan PowerPoint 2010. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kita pilih di transition, kita akan buat transition. Nah, di sini saya memilih yang HP yang ini. Untuk slide selanjutnya juga kita tetapkan ini saja. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke slide awal. Nah, jadi setelah ini kita ke menu slideshow. Nah, di sini ada record slideshow. Di sini kita pilih yang bagian atas, start recording from beginning. Nah, ini artinya nanti kita akan merekam semua mulai dari suara dan PPT-nya, materinya akan terlihat jelas. Nah, setelah seperti ini nanti di bagian pojok kiri atas akan ada disertakan waktu saat kita menjelaskan materinya, dan akan ada tanda panah untuk menuju ke slide selanjutnya. Oke, baiklah, mari kita coba. Munculnya manusia purba di Indonesia oleh kelompok 1. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama 1 Monica Sipayung, yang kedua Cantika Sipayung, yang ketiga Dinauli Sipayung. Materi pertama yaitu pembentukan daratan di Indonesia. Nah, jadi untuk mempelajari kehidupan di Indonesia sebelum kehadiran manusia, kita terlebih dahulu meninjau tentang tarik bumi dan awal kehidupan menurut geologi. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari bintang-bintang, maka dunia ini berawal dari bola gas yang panas dan berputar pada porosnya sendiri. Karena perputaran terus-menerus, muka gas tadi menjadi semakin padat dan kemudian terjadilah kulit bumi. Berbagai macam teori tentang terbentuknya bumi bisa kita pelajari, seperti misalnya teori nebula, teori bintang kembar, teori Big Bang, dan masih banyak teori-teori yang memaparkan proses terbentuknya bumi dan tidak lupa disertai dengan bukti-buktinya. Oke, materi selanjutnya yaitu tahap sejarah bumi menurut ilmu geologi. Yang pertama yaitu Arkaikum. Zaman tertua berlangsung sekitar 2500 juta tahun. Pada masa ini kulit bumi masih sangat panas, sehingga dapat dipastikan pada masa ini belum ada kehidupan sama sekali. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yang dimana zaman ini merupakan zaman hidup tua atau zaman primer. Zaman ini berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan kondisi bumi yang masih labil, iklim berubah, dan curah hujan yang sangat tinggi. Pada masa ini juga sudah mulai ada kehidupan di bumi, meskipun terbatas pada makhluk bersel satu atau mikroorganisme, binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, sampai pada jenis ikan dan permulaan amfibi dan reptil. Yang ketiga yaitu Mesozoikum, yang dimana Mesozoikum merupakan zaman hidup pertengahan yang dinamakan dengan zaman sekunder. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini memiliki suhu yang berubah-ubah. Pada masa ini terjadi revolusi besar pada revolusi makhluk hidup. Jumlah ikan amfibi semakin banyak reptil tumbuh mencapai bentuk-bentuk yang luar biasa besarnya. Dan yang terakhir yaitu Neozoikum atau Kenozoikum, yang dimana Neozoikum atau Kenozoikum merupakan zaman hidup baru, yang dimana zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun lalu hingga saat ini. Zaman Kenozoikum dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier dibagi dalam kala Pliocene 65 juta tahun yang lalu, zaman kala Eosen 55 juta tahun yang lalu, dan kala Oligosen 35 juta tahun lalu. Sementara zaman kuarter dibagi ke dalam kala Miosen 25 juta tahun yang lalu. Nah,
Jadi teman-teman, inilah tahap-tahap sejarah bumi menurut ilmu geologi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis manusia purba. Banyak jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di dunia ini, khususnya di Indonesia. Yang pertama yaitu manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga Pithecanthropus erectus. Yang keempat Pithecanthropus soloensis. Yang kelima Homo wajakensis. Yang keenam Homo floresiensis. Yang ketujuh Homo soloensis. Dan yang terakhir yaitu Homo sapiens. Materi selanjutnya, nah jadi teman-teman, pada materi ini akan kami perkenalkan yaitu bentuk-bentuk dari manusia purba, bagaimana wajah, bentuk rahang, mata, besar badan pada manusia purba. Nah, jadi ini merupakan gambar manusia Homo soloensis, ini manusia Homo sapiens, yang ini Homo wajakertensis. Materi selanjutnya itu juga manusia purba. Yang pertama Homo soloensis, yang kedua Homo sapiens, yang ketiga wajakertensis. Materi selanjutnya sudah selesai ya teman-teman. Sekian hasil presentasi atau hasil video pembelajaran dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, setelah selesai tadi kita rekam video pembelajarannya, kita akan jarahkan ke sini, lalu kita pilih save as. Nah, di sini kita disuruh memberi nama filenya. Contoh kita buat ppt, bukan ppt ya, video pembelajaran. Nah, jadi untuk save as tipe di sini kita akan pilih yaitu yang Windows Media Video. Kita klik lalu kita save. Nah, jadi di bagian bawah ini nanti akan ada dibuat seperti ini. Kita tunggu sampai selesai pendownloadan dari video pembelajarannya. Nah, di sini juga sudah terpampang jelas ya teman-teman. Ada waktunya untuk slide pertama 9 detik, slide kedua 11 detik, slide ketiga 1 detik, 1 menit 11 detik. Begitu juga dengan slide selanjutnya. Nah, di sini di creating video pembelajaran akan kita tunggu sampai penuh ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tunggu saja sampai selesai. Setelah selesai, video pembelajarannya akan jadi dan dapat kita lihat di bagian file, yaitu di dalam video. Baiklah teman-teman, ini saja hasil tutorial cara membuat video pembelajaran dari sebuah PPT di aplikasi PowerPoint 2010. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.